saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Hafidh itu dulu sama yang Raja Yordan itu ya dites DNA dan tidak lulus dan terbukti memang DNA-nya ya itu udah dengar juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya doakan semua siapapun kita, berbeda sejauh apapun, semoga senantiasa mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Gus Fuad ini kan tidak menyebutkan di mana sumbernya. Bahasanya kan dengar-dengar, berarti kilawakola ya, atau desas-desus, atau mungkin isu bahwa Habib Umar, ini lagi dia nyebutnya Habib Umar Al-Hafidh. Mungkin tidak kenal kepada Habib Umar atau mungkin salah sebut. Karena kalau yang kita kenal ada nama Umar, ada nama Hafidh, lalu ada nama Habib, itu Habib Umar bin Hafidh ya. Nama lengkapnya itu Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadi Al-Hafidh itu bukan marga Habib. Satu. Yang kedua, misalnya Hafidh itu mau dijadikan sebagai al, ditambah iya nisbah Al-Hafidhi, mestinya gitu. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i, namanya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa Asy-Syafi'i? Karena kakek keempatnya atau kelimanya itu bernama Syafi'. Maka diberi ya nisbah menjadi Asy-Syafi'i yang keturunannya Syafi'. Jadi Gus Fuad itu seharusnya ngomong Habib Umar Al-Hafidhi kalau memaksudkan Habib Umar yang ini. Kalau mungkin Habib Umar yang lain, wallahu a'lam. Kemudian kita kenal juga ada Ahmad Al-Hambali atau Ahmad bin Hambal disebut Imam Hambali. Keturunannya Hambal. Itu pun gak langsung anaknya ya. Bisa cucunya dan sebagainya. Itu ya, itu pengetahuan yang semua orang mestinya tahu. Kalau Al-Hafidh berdiri sendiri bukan nisbat kepada nama, oh berarti itu gelar dalam ilmu hadis. Al-Muhaddis Al-Hafidh itu nggak sembarangan orang main digelari Al-Hafidh Al-Hafidh ya. Ini kan Gus Fuad ini kan orang berilmu lah gitu. Mestinya ya ini kan sesuatu yang sensitif sekali ya. Tapi bagi saya ya orang dengar-dengar ya, Habib Umar DNA-nya, apalagi Habib Umarnya nggak tahu yang mana gitu. Kalau Habib Umar ini marganya itu BSA. Nah, BSA itu singkatannya. Kalau lengkapnya itu Abu Bakar bin Salim. Jadi ada marga Habib itu yang bin seperti bin Yahya, bin Sumaid dan sebagainya ya. Termasuk Abu Bakar bin Salim itu menjadi nama marga. Itu pun atas-atasnya ada As-Saqaf. Lalu tiba-tiba Abu Bakar bin Salim ini jadi marga sendiri. Ya, biasa begitu ya. Ya tetapi sekelas Gus Fuad itu mestinya kalau berbicara itu ada sumbernya lah gitu. Ya walaupun blogspot lah gitulah setidaknya ya. Atau jangan-jangan mungkin ya memakai teorinya yang pernah ditulis oleh KRT Fakih Hadiningrat itu. Bahwasanya memang Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Dan berarti termasuk Habib Umar. Coba perhatikan itu ada tulisan ya yang dimuat tanggal 21 Januari 2023. Gagalnya klaim nasab Habib Ba'alawi Yaman sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan itu di bagian penutupnya, artinya Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi, Askenazi, apalah dan seterusnya. Intinya Yahudi lah begitu ya. Nah karena bahasanya kan Ba'alawi itu kan berarti semuanya keturunannya. Nah, berarti secara tidak langsung Habib Lutfi ya juga terdeteksi sebagai ras Yahudi dan bukan keturunan Rasulullah SAW. Artinya kalau misalnya kita dengar Habib Lutfi itu membacakan nasabnya bahwa bersambung dengan Rasulullah, oh berarti itu kalau nggak bodoh karena tidak tahu, atau bisa jadi bohong kalau merujuk kepada
tulisan orang ini ya. Biar petanya itu jelas, biar kita itu tidak hanya seolah-olah bicara Habib Bahar lah, Habib Mahdi lah, atau Habib Dawir atau apalah. Jangan lupa ketika kita bicara Ba'alawi, kita bicara Habib Lutfi, kita bicara juga Habib Umar itu tadi yang kata Gus Fuad dengar-dengar tes DNA-nya Yahudi. Allah karim ya. Allahumma hadina ya, semua orang itu boleh berbicara apa saja. Toh kita pasti bertanggung jawab dan itu bukan pilihan ya. Jadi memang sudah keharusan. Selama kita paham itu bolehlah, apapun boleh. Boleh dalam artian itu selama tahu bahwa ada tanggung jawabnya. Bicara apa saja. Tidak perlu dibantah yang begini-begini ya. Kenapa? Karena apa yang mau dibantah? Lah ini kan yang berbicara juga, saya juga mau bantah saya bukan pakar DNA. Terus ini yang berbicara juga mana ada yang pakar DNA, kan bukan ya. Setidaknya sekolahnya juga bukan sekolah di DNA atau belum diakui sebagai pakar DNA lah setidaknya. Dan ini bukan masalah kitab. Jadi mau dibantah bagaimana? Ya sudah, biarkan saja mereka bicara. Nanti mungkin kalau misalnya ada dari ahli DNA, ahli genetika yang mau menanggapi ya silahkan. Atau mungkin memang meyakini kalau Habib Lutfi itu keturunan ras Yahudi atau apalah. Ya silahkan saja, semua orang berhak punya pilihan. Apalagi tren zaman sekarang itu semua orang sudah menjadi ahli. Apa aja kita itu menjadi ahli, baca-baca kitab ahli, baca-baca nyimak-nyimak konten YouTube jadi ahli. Sehingga menyampaikan teori-teori dan begitu meyakinkan gitu, bantah-bantah orang itu enak ya. Jadi zaman sekarang itu sudah zaman nggak ada batasan mana yang ahli mana yang bukan, berbicara suka-suka. Ya nggak apa-apa, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai kapanpun selama syariat ini masih berlaku, tetap saja apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Dan itu adalah hukum yang mengikat, bukan pilihan. Kalau sudah tahu seperti itu, maka ya silahkan saja. Kalau bersinggungan dengan hukum lalu diperkarakan, ya harus siap. Kalau misalnya itu sebuah dosa lalu tidak diampuni, ya harus tanggung jawab. Kalau itu pahala, ya dapat berkah. Semuanya ada balasan masing-masing. Karena kadang-kadang hal-hal itu memang tidak perlu disikapi terlalu serius, termasuk hal-hal seperti ini. Karena ya dari gestur cara ngomongnya aja Gus Fuad itu kan gak serius ya. Mungkin seperti orang ngobrol lah. Cuma karena punya konten, punya channel YouTube jadi semua diangkat ke YouTube, itu kan berbicara biasa, mungkin ngobrol-ngobrol saja ya. Masa orang ngobrol-ngobrol saja harus ditanggapi serius? Kalau menurut saya sih. Apalagi ya seperti ini, yang ngomong juga siapa, yang dibicarakan apa. Apa kaitannya yang dibicarakan dengan pengetahuannya apa. Begitu ya. Saya kira banyaklah orang yang bisa menyaring hal-hal seperti itu. Allahumma hadina ada sabil.